Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2009 kita bawa 3 jurusan yang sudah dibuka. Yang pertama yaitu farmasi, yang tahun ketiga perawatan, yang tahun keempat yaitu teknologi analis kesehatan. Sampai di tahun 2016 perdana itu kita telah mendapat akreditasi A yang terbaik untuk di Kota Jambi, dan hal ini merupakan memacu bagi kita untuk melaksanakan atau meningkatkan pendidikan di SMK khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dan anak-anak sekalian, mari bergabung dengan kita di SMK Fania Salsabila yang terakreditasi nilai A, satu-satunya di Provinsi Jambi SMK Kesehatan yang terakreditasi A, yaitu SMK Fania Salsabila yang pertama kali berdiri, yaitu di Provinsi Jambi. Terima kasih, semoga dapat bergabung dengan kami. Ya, ini salah satu jurusan yang ada di SMK Fania Salsabila, yaitu teknologi laboratorium medik, yang dulu dikenal dengan analis kesehatan. Ya, kondisinya saat ini sudah terakreditasi A dan sudah diterima oleh masyarakat dan juga diterima di perguruan tinggi, yang saat ini sudah bekerja sama dengan Poltekkes Kemenkes Jambi. Analis kesehatan atau teknologi laboratorium medik yaitu orang yang bekerja di laboratorium, bisa di laboratorium klinik, laboratorium puskesmas, serta laboratorium rumah sakit. Laboratorium itu merupakan tempat dilakukannya pemeriksaan untuk mendiagnosa penyakit pasien. Nah, jadi di SMK Fania Salsabila ini, anak-anak jurusan analis kesehatan bakal melakukan pemeriksaan hematologi. Misalnya pemeriksaan hemoglobin, pemeriksaan hitung leukosit, hitung trombosit, golongan darah, CT/BT, dan lain-lain. Serta melakukan pemeriksaan kimia klinik, misalnya pemeriksaan urin dan feses. Dan juga pemeriksaan imunoserologi, yaitu pemeriksaan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyakit, misalnya pemeriksaan hepatitis B, HIV, dan sifilis. Serta pemeriksaan mikrobiologi, misalnya pemeriksaan untuk mengidentifikasi bakteri, misalnya bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan TBC. Ya, ini selanjutnya kita ada jurusan keperawatan, tapi di kurikulum Merdeka ini menjadi layanan kesehatan yang saat ini kita sudah mengikuti lomba LKS secara nasional dan diberangkatkan kemarin ke Surabaya. Perwakilan untuk Provinsi Jambi untuk bidang keperawatan atau layanan kesehatan kita mewakili untuk mengikuti lomba LKS. Untuk saat ini anak-anaknya kompeten untuk di bidang keperawatan. Baiklah, di sini saya Rina Pertiwi sebagai Kaprodi Asisten Keperawatan untuk kurikulum ke-13 dan layanan kesehatan untuk kurikulum merdekanya. Nah, untuk salah satu kompetensi yang harus dicapai siswa di layanan kesehatan yaitu salah satunya pemeriksaan tanda-tanda vital yang sedang dilakukan oleh siswanya. Ya, untuk kurikulum merdeka kita ada beberapa mata pelajaran yang harus dikuasai oleh para siswa. Yang pertama anatomi fisiologi, kedua ilmu kesehatan masyarakat, selanjutnya ada keterampilan dasar tindakan keperawatan yang harus dikuasai oleh siswa-siswi di sini. Kemudian ada mata pelajaran kebutuhan dasar manusia, di mana salah satu kompetensi dasarnya. Setelah itu dilengkapi dengan pelajaran ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Yang terakhir kita ada jurusan farmasi, yang saat ini kita di kurikulum Merdeka kita sudah menggunakan jurusan baru yaitu teknologi farmasi. Kita berfokus pada obat-obatan. Yang jelas saat ini kita fokusnya hanya kesehatan, dari perawat, analis, dan terakhir ini farmasi, yaitu tentang pembuatan obat-obatan dan bagaimana teknik pemberiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Yosanova IWS Farm GR. Saya selaku Kepala Program Studi Farmasi di SMK Fania Salsabila Kota Jambi. Baiklah, saya di sini mengajar pelayanan farmasi untuk di kelas 12, kemudian di kelas 11-nya juga belajar tentang pelayanan farmasi. Di sini siswa-siswinya sedang belajar bagaimana cara meracik obat,
Di sini ada sediaan salep atau sediaan setengah padat. Di sini proses peleburan vaselin, kemudian nanti dicampurkan dengan basis yang lainnya. Yang di sebelah sana sedang pengujian atau pengamatan obat di bawah mikroskop. Jadi obat yang sudah diracik itu akan dilihat di bawah mikroskop, baik itu dari segi kehalusannya, serbuk yang semakin halus itu semakin baik. Kemudian ini contoh dari produk yang sudah dibuat oleh siswa. Jadi produk sirup. Selanjutnya ini juga produk yang jenisnya berbeda dengan sirup. Ini jenis sediaannya effervescent. Sebelah sini proses pembuatan sirup pada saat pencampuran sirup. Yang di sini proses pembuatan racikan obat sediaan padat, sediaan tablet yang nanti akan diracik dengan obat-obat yang lain. Sebelumnya ditimbang terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Menggunakan alat timbangan digital. Di sini kita menyediakan timbangan digital dan timbangan analitik atau yang manual. Di sini peralatannya sudah cukup lengkap untuk SMK, sudah termasuk kategori lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfahmi, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Saya akan menyampaikan sedikit tentang keunggulan dari kegiatan pembelajaran kita ataupun KBM kita di SMK Fania Salsabila di bidang kesehatan. Sistem pembelajaran kita sudah sesuai dengan teknologi sekarang ini, seperti penggunaan infokus ataupun melalui jaringan kegiatan belajar mengajar kita. Kemudian kita juga sudah melaksanakan kegiatan kurikulum merdeka sesuai dengan instruksi kementerian yang saat ini sudah terlaksana selama 2 tahun. Kemudian untuk pengajar ataupun staf pengajarnya berjumlah 30 dan sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran SMK kesehatan ini. Artinya guru-guru kita sudah linear dan 90% bersertifikat pendidik. Dan masing-masing kita itu minimal pendidikannya S1 dan sesuai dengan jurusan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Hermanto, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Untuk kesiswaan, sejak dari mulai berdirinya sekolah, jumlah siswa-siswi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Mulai dari 1 jurusan dengan 1 rombel hingga saat ini menjadi 3 jurusan dan 12 rombel. Sekolah adalah rumah kedua bagi siswa-siswi, karena selain di rumah, siswa-siswi banyak menghabiskan waktu efektifnya di sekolah, sehingga sekolah merupakan tempat yang juga berpengaruh dalam pembentukan karakter dan perkembangan kognitif serta afektif siswa. Bersama dengan siswa-siswi, kami membudayakan program 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun dalam keseharian kami. Siswa-siswi selalu diingatkan bahwa tujuan ke sekolah adalah untuk belajar, dan belajar tidak hanya pengetahuan semata, namun juga mengutamakan akhlak adab yang harus dijunjung tinggi. Dalam rangka mengeksplorasi potensi siswa dalam bakat dan minat, kami mendampingi, memotivasi, dan memberikan semangat dalam kegiatan belajar mengajar maupun di kegiatan luar jam pelajaran, seperti halnya di SMK Kesehatan Fania Salsabila, untuk memperluas pengetahuan dan wawasan, memperkaya skill, serta mengembangkan minat bakat siswa dengan cara yang menyenangkan. Di ekstrakurikuler, SMK Kesehatan Fania Salsabila membentukkan kegiatan seni, olahraga, keagamaan, pencipta alam, dan berbagai kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mengasah kemampuan dan keterampilan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya selama bersekolah dan belajar di SMK Fania Salsabila memberikan kesan yang sangat-sangat baik. Memberi suasana yang nyaman, sistem belajar yang asik, dan guru-guru yang baik dan juga ramah. Di sini kita juga diajarkan untuk disiplin dan menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Di sini kita juga disuruh untuk menghargai sesama guru dan sesama teman. Ayo bergabung bersama kita di SMK Kesehatan Fania Salsabila, Kota Jambi.